Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Kaisara Putri Hanifa dari kelas 9B. Di sini aku akan menjelaskan slide yang sudah aku buat tentang perkembangan ekonomi digital. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu ekonomi digital? Ekonomi digital adalah kegiatan perekonomian yang didukung oleh infrastruktur digital yang canggih dan memanfaatkan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence). Asal mula terciptanya uang. Asal mula terciptanya uang merupakan sebuah perjalanan panjang yang menarik untuk ditelusuri. Sebelum ada uang, manusia bertukar barang dengan barang dalam sistem yang disebut barter. Namun, sistem ini memiliki banyak kekurangan, seperti kesulitan dalam menentukan nilai tukar yang setara antara satu barang dengan barang lainnya. Mengapa sih uang sangat begitu penting? Nah, yang pertama, sebagai alat tukar, uang memudahkan transaksi dan memperlancar kegiatan ekonomi manusia. Yang kedua, sebagai unit akuntansi, uang digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai. Uang dapat disimpan sebagai cadangan untuk masa depan kita. Dan yang keempat, sebagai standar penundaan pembayaran. Uang memungkinkan terjadinya transaksi kredit. Contoh ekonomi digital, yang pertama ada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Yang kedua ada vintage seperti Dana, OVO, GoPay, dan SpayLater. Yang ketiga ada online seperti Grab, Gojek, Maxim, dan InDriver. Yang keempat ada penjualan online seperti Shopee, Grab, Gojek, dan Delivery. Dan yang kelima, ada platform streaming seperti Netflix dan Spotify. Ada juga loh faktor pendukung ekonomi digital. Yang pertama, infrastruktur teknologi. Yang kedua, inovasi teknologi. Yang ketiga, peningkatan adopsi digital. Dan yang keempat, kebijakan pemerintah. Bagaimana sih perkembangan ekonomi digital di Indonesia? Perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara pemain utama ekonomi digital. Pada tahun 2025 nanti, ekonomi digital di Indonesia diperkirakan akan menciptakan 3,7 juta pekerjaan tambahan. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital, banyak peluang kerja yang bisa kita lakukan dan bisa kita cari. Ekonomi digital menciptakan permintaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan di hal-hal digital. Ini membuka peluang pekerjaan yang lebih luas, terutama di sektor-sektor seperti teknologi informasi, desain grafis, dan pemasaran digital. Pekerjaan dalam bidang teknologi informasi seperti pengembang perangkat lunak, analisis data, dan ahli keamanan siber pun menjadi sangat penting. Selain itu, bisnis e-commerce memerlukan staf logistik, pelayanan pelanggan, dan manajemen gudang untuk mengoperasikan infrastruktur mereka. Ada juga loh dampak positif perkembangan ekonomi digital. Ekonomi digital semakin merata, transaksi perekonomian yang semakin cepat, akses pendidikan yang semakin mudah. Dalam kehidupan sosial, ini menjadi landasan untuk melakukan pembangunan ekonomi inklusif dan juga adanya pemberdayaan sumber daya manusia yang baik. Hal ini dapat diketahui dengan adanya mitra driver Gojek dan Grab yang merupakan seseorang yang menyandang. Ada juga loh dua tantangan ekonomi digital. Yang pertama itu ada kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Kesenjangan ini dapat terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi yang berbeda. Yang kedua, ada keamanan data dan privacy. Ekonomi digital berisiko tinggi terhadap serangan siber, pencurian identitas, pencurian data, dan kebocoran data, penipuan online, peretasan, dan pelanggaran data dapat merusak kepercayaan konsumen. Upaya pemerintah yang bisa dilakukan adalah pemerintah dapat mendorong perkembangan ekonomi digital dengan mempromosikan startup teknologi baru, mendorong digitalisasi usaha kecil menengah, dan mempercepat pemanfaatan teknologi digital. Kesimpulannya di sini, perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara masyarakat bekerja, berbisnis, dan berinteraksi satu sama lain, memberikan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi global
Sektor seperti e-commerce, fintech, dan layanan berbasis teknologi mengalami kemajuan yang pesat. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, ancaman keamanan siber, dan dampak sosial membutuhkan perhatian yang serius. Dengan strategi yang inklusif dan inovatif, ekonomi digital dapat menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari aku. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.